Bagasi, bincang-bincang transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo rekan moda, kembali lagi di podcast yang ditunggu-tunggu ya. Ini salah satu podcast yang selalu ditunggu-tunggu karena pembahasan kita selalu baru, nggak pernah ngulang, terus juga selalu ada bintang tamu yang punya cerita-cerita baru. Dan kali ini nggak kalah fresh dari sebelumnya karena ada yang baru hadir ke Banda Aceh. Itu habis jalan-jalan panjang, perjalanannya berjam-jam, bahkan berbelas-belas jam ya, belasan jam. Dan kali ini sudah kita hadirkan bintang tamu kita kali ini ada Muhammad Mediansyah. Halo Bang. Halo Mirna. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Mirna. Sebenarnya kita tadi off cam udah banyak ngobrol ya. Iya. Kebetulan kali ini panggilan kita untuk penonton atau pendengarnya yaitu Rakan Moda. Rakan Moda, siap. Ya, jadi boleh dipanggil Rakan Moda. Dan kali ini mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu pengalamannya, backgroundnya Bang Medi ini sebenarnya sibuknya lagi ngapain, dan lagi menghabiskan waktu untuk apa? Ya, silakan. Ya, terima kasih Mirna. Ya, salam Rakan Moda. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya background PNS di Pemda Aceh. Terakhir bertugas di Biro Administrasi Pembangunan. Sebelum sekarang melanjutkan studi S3 itu ke UK ya, ke Inggris. Tepatnya di University of Liverpool. Itu lokasinya di Liverpool, di kota Liverpool, Inggris. Alhamdulillah dapat beasiswa dari pembiayaan dari LPDP. LPDP Kementerian Keuangan ya, melalui skema khusus untuk PNS ataupun TNI Polri. Betul. Nah, jadi sekarang sedang melanjutkan studi S3 di nama schoolnya School of Geography and Planning. Jadi mungkin kurang lebih kalau di kita itu istilahnya planologi ya, atau perencanaan wilayah dan kota. Sudah jalan 2 tahun, hampir 2 tahun, sudah masuk tahun kedua. Dan sekarang berada di Aceh ini untuk proses penelitian, pengambilan data lapangan. Berarti akan kembali lagi ke Liverpool? Harus kembali ke Liverpool. Harus kembali, iya kan harus beres ya, jangan sampai nanggung. Berarti akan ada di sini untuk waktu berapa lama? 2 bulan ke depan. Wah, panjang. Ya. Jadi ini kalau misalnya informasinya kurang kita bisa undang lagi ya. Iya aja nih, padahal tahu-tahunya nggak ada waktu. Tapi anyway, ngomongin tentang Liverpool, ini salah satu hal yang cukup menarik sebenarnya karena mungkin nggak banyak orang yang punya pengalaman yang sama dan kita juga pengen tahu point of view-nya Bang Medi selama ada di sana gitu. Sebenarnya Liverpool itu setelah merasakan 2,5 tahun kota yang seperti apa? Boleh dong digambarin ke kita sedikit? Ya, kalau Inggris secara keseluruhan ya, kota-kota di Inggris itu kan mungkin teman-teman juga teman-teman rekan moda yang suka nonton film Harry Potter itu kan. Betul. Jadi cuaca di Inggris itu kan sangat berkarakter ya, artinya cenderung kelabu gitu kan. Oh iya benar, terus, sendu gitu bawaannya ya. Kayak baru habis gerimis gitu kan. Nah tapi angin kencang. Nah itu mungkin kesan kota-kota di Inggris secara umum gitu. Walaupun memang di sana ada 4 musim dan kalau udah masuk musim panas ya panas kayak di kita gitu. Itu bisa nyampe 30 derajat lebih gitu. Tapi panasnya itu sebentar gitu, cuman 2-3 bulan lah. Sekarang lah tepatnya di pas lagi musim panas kan. Biasanya sampai bulan Agustus. Nah, nanti kalau udah sepanjang tahun sudah mulai masuk musim gugur ataupun musim dingin apalagi. Nah, itu dingin sekali karena memang dia anginnya juga kencang ya. Dan memang karakteristik dari kota-kota di Inggris itu sangat berbeda ya. Jadi kalau kata orang jalan-jalan ke Inggris dengan negara-negara lain itu nggak bakal punya pengalaman yang sama. Betul. Kenapa bisa kayak gitu Bang? Apa karena tata kotanya, kemudian bangunan-bangunannya, atau apa yang bikin dia berbeda sebenarnya? Menarik itu yang poin terakhir yang Mirna sampaikan, bangunan-bangunannya ya. Jadi di sana tuh banyak kastil-kastil tua gitu ya. Betul. Termasuk mungkin kalau rekan moda pernah baca bukunya Andrea Hirata ya, Edensor, itu kan keindahan Edensor. Di sana itu luar biasa dengan kastel-kastel gerejanya, dan itu memang bangunannya itu sangat berkarakter tua gitu. Bahkan kampus yang paling terkenal sekalipun kayak Cambridge itu, Cambridge University juga bangunannya itu bangunan yang sudah lama sekali dan sangat klasik gitu. Nah itu mungkin ciri khas UK secara ini ya, secara Inggris lah secara umum gitu. Dan sebenarnya Mira dapat bocoran, ini jujur-jujur aja nih ya. Dapat bocoran karena ternyata katanya Liverpool bukan hanya sebagai kota bola,
tapi juga dikenal sebagai kota pelabuhan. Saking banyaknya pelabuhan, saking commonnya pelabuhan yang ada di sana. Apakah ini fakta yang benar atau sebenarnya salah, Bang? Ya, Coba. fakta dahulu gitu. Jadi Oke. di Liverpool itu kita ada yang namanya Museum of Maritime ya. Ya. Jadi memang kalau kita baca sejarah di museum itu di abad ke-18 itu Liverpool pernah berjaya dengan pelabuhannya. Oh, Nah, oke. pelabuhan Liverpool itu. Bahkan kalau pastilah rekan moda semua juga sudah pernah dengar yang Titanic ya. Ya, betul. Titanic itu berangkatnya dari Southampton di selatan, lebih ke London dia. Kalau dari peta itu dia lebih ke bawah gitu. Sebelum akhirnya menuju ke New York waktu itu ya. Nah, tapi lahirnya Titanic itu di Liverpool di abad ke-18. Jadi di situ juga dulu pusat emigrasi ya, keluarnya orang-orang dari dari Inggris daratan itu menuju ke Amerika ya, yang pada saat itu memang tanah harapan istilahnya, tanah baru ya, harapan di mana banyak termasuk yang di dalam Titanic itu sendiri juga. Nah itu di Liverpool ada museum khusus tentang yang menceritakan tentang historis itu. Nah pelabuhan hari ini di Liverpool itu tidak semegah dahulu gitu, tapi termasuk ke dalam pelabuhan penting, 10 pelabuhan penting di UK. Betul. Gitu. Nah kalau pelabuhan kargonya ya, tapi ada pelabuhan-pelabuhan lain yang memang lebih besar dan lebih memainkan peranan penting di sektor pelabuhan ya. Oke, justru kita penasaran, Bang Medi sendiri punya nggak pengalaman atau pernah datang langsung ke pelabuhannya dan melihat, atau sejauh ini masih belum ada kesempatannya, gimana nih Bang? Alhamdulillah sudah, dan memang pelabuhan di Liverpool itu di kota ya, tempat pendaratannya itu di Mersey River. Oke. Jadi kalau rekan muda pernah dengar istilahnya Merseyside ya, Merseyside itu ya, atau Derby Mersey itu antara Liverpool FC dengan Everton. Nah, Mersey itu nama sungai, Mersey River. Jadi di situ pusat tempat kapal berlabuh gitu pada saat itu. Nah, di situ juga disediakan dibangun museum, museum maritim itu di situ menceritakan tentang bagaimana kejayaan pelabuhan Liverpool pada saat itu. Nah, namanya Albert Dock di dekat kota itu, memang di city center ya, di pusat kota itu. Bahkan Mirna, tahun lalu itu kita komunitas Muslim di Liverpool itu ini di luar konteks pelabuhan ya, tapi karena itu adalah landmarknya kota Liverpool, Albert Dock itu. Di situ juga ada beberapa gedung penting yang dijadikan tempat syuting film Batman terbaru gitu kan, Liverpool Building itu. Tapi di situ juga memang namanya landmark di tengah kota. Tahun lalu alhamdulillah kita buat buka puasa bersama. Dan itu dihadiri hampir ribuan komunitas muslim nggak hanya di Liverpool ya, karena memang antusiasme pada saat itu baru-baru selesai Covid gitu. Luar biasa. Jadi pelabuhannya juga sudah pernah, dan memang biasanya kalau kita udah pengen dengan keluarga weekend ya kita main ke pinggir jalan gitu kan. Ke short waterfrontnya gitu, ngeliatin ininya. Berarti fungsi pelabuhan bukan hanya tempat singgahnya doang ya, tapi bisa menjadi tempat wisata juga. Maksudnya ada masyarakat yang memang datang ke sana misalnya santai-santai, itu juga memungkinkan. Iya betul, karena sepanjang itu kan dia ada titik-titiknya, ada yang segmen khusus untuk kargo gitu kan. Semakin ke sini nanti ada pelabuhan penyeberangan, karena Liverpool sendiri itu ada satu kota lagi yang memang bagian dari kota metropolitan Liverpool, namanya Wirral itu. Nah itu biasa ferry penyeberangan itu setiap hari itu ada gitu. Dan banyak masyarakat dari Wirral ini, warga Wirral yang bekerja di Liverpool, mereka sudah biasa untuk commute-nya itu dengan ferry ini gitu. Harian. Harian. Dia dipisahkan oleh sungai Mersey itu yang besar. Jadi termasuk profesor saya itu, dia hari-hari karena tinggalnya di Wirral. Jadi mereka nyebrang ya 10-15 menit dengan ferry itu gitu. Oke. Ya. Dan biasanya ngomongin tentang fasilitas publik, transportasi publik juga, ini juga berkaitan dengan informasi publik ya. Betul. Jadi terkadang itu ada beberapa pengalaman, misalnya untuk hadir di tempat baru, mencoba transportasi baru, itu butuh informasi yang betul-betul dikuasai gitu. Takutnya kalau nggak kuasai malah yang harusnya turunnya di mana malah turunnya kemana gitu. Untuk di sana seperti apa untuk informasi publiknya, terutama untuk kita yang memang bukan warga lokal gitu.
Baik, pertanyaan bagus itu. Jadi sebagai warga pendatang lah ya, pendatang kita kan, walaupun kami sudah menetap di sana setahun lebih, itu memang namanya karakter developed countries ya, dengan negara maju itu memang akses informasi untuk yang warga asing itu sangat mudah. Oke. Sangat mudah. Sebenarnya dari dengan handphone saja itu sudah tersedia semua informasi. Dan biasanya kalau kita mau merencanakan satu perjalanan, kita kan buat itinerary-nya dulu gitu Betul. ya. Kita bisa ngecek jadwal dan itu semua ada di app, di aplikasi. Tapi yang paling simpel itu sebenarnya kalau misalnya kita mau menggunakan public transport gitu ya. Nah itu cukup dengan Google Maps gitu. Jadi kita cukup memasukkan kita berangkat dari mana, tujuan kemana, pilih saja nanti public transport. Dia akan muncul beberapa pilihan angkutan umum Yang tersedia sesuai dengan tujuan sesuai ya. dengan jadwal persis. Kalau delay pun bahkan dia akan update. Wow. Delay 2 menit gitu. Dan memang Luar ternyata biasa. benar di belakang delaynya 2 menit. Itu memang kesan saya pribadi ya. Sehingga kita bisa mengatur waktu itu betul-betul tepat gitu. Oke. Nah, untuk kos biasanya mungkin ada warga lokal dan kemudian untuk warga asing ada kos yang berbeda kah? Atau sama rata semua atau gimana nih Bang sejauh ini? Untuk biaya sama semua. Oke. Tapi yang dibedakan itu justru kalau yang tingkatan umur ya, itu pasti ya tingkatan umur. Jadi kalau misalnya kita naik angkutan umum yang paling menjadi favorit itu kan bis ya, atau Betul. bus ini. Nah di kota Liverpool sendiri itu ada 2 provider. Nah itu masing-masing ketika kita sudah membeli satu tiket di provider A, kita bisa menggunakan di provider B gitu. Oke. Nah jadi yang membedakan itu harga tiket untuk anak-anak gitu. Oh, Dan harga tiket dewasa gitu. Tapi ada juga yang kita biasanya diarahkan kalau kita stay seminggu, maka mereka menawarkan yang 7 days tiket gitu, daripada kita harus beli single ya. Oke. Kalau single kan, kita kira-kira banyak tujuan nih, mendingan kita beli daily tiket gitu, tiket harian. Itu jauh lebih murah daripada harus beli yang sekali beli naik, sekali beli naik. Oke. Nah, informasi perbedaan tiket itu untuk dapatkan informasi itu kita harus datang ke loketnya tersendiri atau ada di aplikasi atau memang di titik-titik tertentu dikasih tahu, Bang? Biasa kita kan karena udah dari handphone ya, jadi kan dari mulai kita googling saja itu sudah keluar informasi. Tapi nanti diarahkan ke website. Tapi kemudahan itu nggak mesti harus datang ke office-nya gitu. Jadi dari website kita bisa beli, dari website kita bisa mencari informasi, bahkan kita bisa menginput. Jangankan yang hari ini gitu kan, yang jadwal minggu depan ataupun bulan depan biasanya mereka sudah tersedia gitu. Dan itu jarang sekali melenceng dari jadwal. Kecuali saat ini nih jadi menarik juga. Jadi saya ingat baru belakangan ini itu kan Inggris sendiri sedang banyak sekali dihadapkan oleh gelombang strike ya. Gelombang strike itu demo ya, demo. Nah itu biasanya ganti-gantian, tapi demo pun diatur oleh pemerintahnya gitu. Silakan warga berdemo, tapi kebetulan beberapa waktu belakangan ini yang sedang strike atau demo itu mogok lah, strike itu ya, mogok bahasa kita itu angkutan publik gitu, angkutan umum. Tapi pun dia strike tidak sampai mengganggu aktivitas pelayanan. Jadi diatur dan jauh-jauh hari sudah diberitahukan ketika kita masuk ke Google Maps misalnya ataupun ke websitenya provider bus itu sudah langsung keluar, ini akan strike di tanggal sekian akan terganggu jadwalnya, sehingga dan strike pun bergantian, misalnya sektor angkutan umum ferry misalnya, next berikutnya kereta, train gitu, dan berikutnya bus. Nah jadi seperti itu ya diatur gitu. Berarti menyesuaikan situasi juga gitu ya. Betul. Dan selama ini udah 2 tahun ya, 2 tahun hampir 1 tahun setengah ada di Liverpool, ada di UK. Public transport yang menjadi favorit apa nih? Bus pastinya. Pernah nyetir sendiri? Pertanyaan bagus ya, itu juga nyetir. Ya betul, karena suasana nyetir dan juga naik public transport itu jauh berbeda. Ya kan? Nah, untuk nyetir sendiri gimana nih ceritanya? Iya, ini menarik Mirna, karena saya pikir juga mungkin rekan muda pengen tahu ya. Betul. Nyetir di Inggris itu seperti apa gitu License-nya dulu mungkin gimana? Kalau license kita international license itu SIM kita Indonesia itu berlaku selama 1 tahun tanpa harus lapor apapun. Nah kita bisa beli mobil dengan mudah, jadi mobil kita bisa beli dengan prosedurnya mereka tapi tidak sulit sebagai warga luar bahkan student sekalipun. Kemudian license itu berlaku sejak kita tiba. Terhitung, jadi mereka sudah punya database.
Jadi polisi di sana tuh dia hanya input nomor, jadi begitu kita beli mobil itu langsung balik nama atas nama kita, dan apapun yang terjadi dengan mobil itu ya dia nama kita tuh akan ikut gitu. Oke. Nah yang pertama kalau kita misalnya punya mobil pribadi kita sudah harus bayar tax road ya, pajak jalan istilahnya. Kemudian harus wajib ada insurance. Nah asuransi mobil ya. Kemudian wajib juga ada yang namanya MOT. Apa MOT itu? itu kalau di kita itu baru kita terapkan hanya untuk yang pengecekan ini keseluruhan kendaraan setiap tahunnya gitu. Oke. Jadi di situ dia cek brake, dia cek emisi kendaraan layak atau tidak masih, kemudian dia cek semuanya, dia cek kelayakan mobil. MOT Betul. itu kelayakan mobil itu wajib Oke. dalam setahun. Itu 3 komponen itu penting dan itu akan ikut dengan nomor register kita. Oke. Nah itu perihal kalau kita memiliki kendaraan pribadi. Nyetirnya nih. Di sebelah kanan atau kiri nih? Nah ini yang uniknya UK ya dibandingkan pada ada negara Eropa juga. Betul. Tapi kalau negara Eropa lain seperti Belanda itu kan di sebelah kiri Betul. setirnya ya, berbeda dengan di kita. Kalau di kita kan sebelah kanan Oh, setirnya. tetap sama berarti ya? Iya, UK itu sebelah kanan. Jadi Oh, persis oke. sama dengan Indonesia, Malaysia, dan kalau nggak salah Jepang juga di sebelah kanan ya. Nah, jadi nggak apa istilahnya nggak kagok ya, nggak kaget ya kita sebagai Betul. warga dari luar posisi setir itu sama seperti di kita, otomatis arah lajur kendaraan dan jalur kendaraan juga persis sama. Berarti penyesuaiannya nggak terlalu heboh gitu Nah, ya? penyesuaian yang heboh itu justru dalam bertahan lalu lintas, Mirna. Nah, Nah, itu coba sangat-sangat dibahas. berbeda gitu. Apa yang Sangat-sangat berbeda? Maksudnya berbeda apa? Tadi udah dibilang setirnya Oke. di sebelah kanan. Ya. Kemudian kondisi trafik dan Iya. mengemudinya gimana, Bang? Jadi kalau kami di sana biasanya mahasiswa-mahasiswa yang sudah berkeluarga ataupun ini ketika sudah masuk fase libur, itu biasanya kita nyewa mobil. Oke. Nah, nyewa kita keliling karena UK itu kan negaranya negara kecil. Jadi kita bisa berkeliling dari satu kota ke kota lain gitu kan pas lagi libur gitu. Nah, itu kalau kita udah jalan. Jadi kalau menariknya UK sendiri, mereka kan kebanyakan yang transportasi apa namanya jalannya sendiri itu melalui highway ya. Oke. Jadi seperti jalan tol tapi tidak berbayar gitu. Kalau jalan tol kan juga ada, tapi dari seluruh UK daratan itu hanya 8 ruas jalan yang berbayar atau disebut dengan tol gitu. Selebihnya dengan spesifikasi jalan highway yang bagus itu free. Ya, kita tidak perlu bayar sama sekali kecuali di London. London kita berbicara lain. Public transport London itu sepertinya dia harus punya sisi khusus ya. Dia di London ada yang namanya nanti pajak kemacetan. Oke. Ada banyak pajak lain yang harus kita bayar gitu. Nah kalau UK secara umum seperti itu. Jadi kita sewa mobil biasanya sama teman-teman dari satu kota ke kota lain itu dekat gitu. Jadi kayak dari Liverpool ke London itu cuma 4 jam. Oke. Nah itu ya kita sewa rame-rame, kita jalan gitu kan. Nah trafficnya itu yang memang harus benar-benar beda lah kalau dengan kita. Itu saya pertama ke sana pas berani nyetir gitu, culture shocknya di situ gitu kan. Klakson Apa itu pantang sekali gitu. Oh iya? Ya, horn itu sangat bagi mereka kalau kita ngehorn orang sana itu mereka sangat tersinggung gitu. Which is di kita kan biasa gitu kan. Betul, bahkan kita menyapa dengan klakson ya. menyapa dengan klakson. Dan bahkan kalau pas lampu merah begitu langsung hijau kita akan jalan nih, tapi di belakang sudah ngelakson gitu kan. Itu hal yang nggak kita temuin di sana. Jadi pas baru-baru nyetir saya merasa kita kan terbawa mental, aduh ini pasti yang belakang buru-buru nih gitu. Di sana nggak, sabar banget. Dan mendahului pesepeda, pejalan kaki itu sangat rambu-rambu itu sangat jelas. Ketika ada di mana rambu-rambu yang kita harus memang yang namanya pengemudi mobil itu harus mengalah, berhenti, itu haknya pejalan kaki. Dan hebatnya lagi orang UK itu mereka sangat confidence. Karena mereka yakin pengendara lain itu sudah disiplin gitu. Nah kalau di kita kan masih harus lihat kiri kanan. Betul. Even lampu merah udah lampu hijau kita masih harus ngecek nih gitu kan. Was-was, takut tiba-tiba ada yang terobos. Itu dia. Jadi pas baru-baru kami di sana masih gini kan, itu baru yang belakang marah gitu. Kenapa kamu nggak jalan, itu hak kita jalan. Tapi di sana saking confidence-nya mereka begitu mereka hijau ya jalan gitu. Sepercaya itu berarti ya dengan sign-sign yang memang sudah ditetapkan dan juga peraturan-peraturan yang ada. Betul. Luar biasa loh. Dan bahkan untuk urusan ataupun ya budaya mengklakson itu sendiri juga berbeda ternyata ya. Ada lagi nggak budaya-budaya lain? Misalnya ketika mengisi bahan bakar. Ya.
Ada kesulitan tersendiri atau gimana? Mengisi bahan bakar selalunya mengisi sendiri. Ya, itu yang Di sana. berbeda ya. Itu berbeda. Kalau nggak di pernah kita ada kan, petugas. betul. Kita yang pertama selalu ada petugas pengisiannya, Betul. kemudian mesti bisa bersantai dalam mobil, minta tolong sama abang-abang yang Bahkan nggak ininya, turun ya. kadang-kadang. Bahkan nggak turun. Oke. Kalau di sana memang kita parkir, kalau masuk ke pengisian minyak itu ya berhenti mobil, kita biasanya bisa langsung di mesin pompanya itu masukin ATM. Kartu ATM bisa dipakai untuk public transport juga, pokoknya satu kartu itu debit card itu bisa kita pakai untuk apapun. Oke. Atau ada juga beberapa pam itu yang memang kita harus masuk ke dalam tokonya. Ya. Kita kasih tahu nomor ininya, nomor stasiunnya kita, baru ntar dia akan ngecas di situ gitu. Jadi semua juga harus, makanya udah biasa ngisi sendiri gitu kalau ngepam minyak gitu. Tapi kalau di sini nggak kebawa kan, tiba-tiba mau ngisi sendiri, Belum. saya aja bang, jangan, karena memang aturannya berbeda. Oke, itu tadi versi kalau berbicara mengendarai mobil ya, atau kendaraan yang memang bisa dibilang bisa digunakan bersama-sama. Tapi kalau untuk sendiri, gimana nih, yang mobilitasnya mungkin nggak terlalu jauh, pengen jalan-jalan, ada transportasi yang disediakan untuk di rental mungkin, disewa atau gimana? Mahasiswa ya, kalau mahasiswa dan hampir semua mahasiswa Indonesia itu, ya hanya Indonesia sih, hampir semua mahasiswa kita sepeda. Sepedahan. Dan memang kami juga tinggal di lingkungan kampus gitu, yang dekat dengan kampus, kemudian dekat dengan sekolah anak juga, fasilitas publik lainnya lah. Jadi kalau saya hari-hari sepeda, dan hampir semua kita emang sepeda gitu. Dan jalan kaki itu biasa gitu, jalan kaki dari satu, mungkin kalau di sini udah terlalu jauh ya, misalnya dari Simpang Mesra ke Simpang 5 kan nggak kebayang jalan kaki kan, Wow. Nah, tapi di sana itu that's fine gitu kan, that's common gitu, karena makanya di sana sudah terbiasa dengan jalan jauh gitu, dan nggak kerasa kayaknya ya, karena kan bangunan gedung-gedung tinggi gitu ya. Fasilitas pejalan kakinya gimana? Trotoarnya kah mendukung bagus atau? sekali. Fasilitas pejalan kakinya juga tersedia bagus dan jelas gitu ya, pembagian antara ini pakai untuk mobil, untuk kendaraan, ini pejalan kaki gitu. Tapi di sana yang mungkin yang juga nggak begitu hektik di jalan itu, nggak ada kendaraan roda 2 ya, jarang sekali, kecuali pas lagi musim summer. Nah itu mulai muncul, itu pun kendaraan roda 2 mewah biasanya, tapi jarang kita melihat kita di sini gitu, yang motor bebek gitu, itu jarang. Gitu. Bahkan tidak ada gitu. Oke. Jadi mungkin volume kendaraannya pasti berbeda ya. Iya. Karena memang biasanya roda 2 ini kan maunya cepet gitu bawaannya. Oke. Ngomong-ngomong tentang jalan kaki dan juga sepedaan, apakah ada stasiun-stasiun tertentu misalnya untuk sewa sepeda? Karena saya sempat dapat informasi itu, ya semacam skuter dan segala macamnya. Apakah di sana juga tersedia dan bisa diakses untuk orang asing? Atau gimana bang? Banyak. Hampir semua di beberapa kota di UK itu juga bike share itu ya. Jadi biasanya kita harus download app-nya, kemudian kita untuk bisa menggunakan jasa bike share itu biasanya melalui app gitu. Nah tapi di Liverpool sendiri itu, yang mungkin ada di beberapa kota lainnya itu nggak ada gitu. Itu yang paling unik ya skuter itu gitu, skuter kayak yang otopet ya, kayak otopet anak-anak itu ya, tapi dia versi besar. Dan itu nggak sembarangan, kita harus download aplikasinya, kemudian kita harus upload license, driving license kita, artinya kita sudah paham rambu-rambu dalam berkendaraan. Nah baru bisa kita gunakan skuter itu gitu. Berarti kalau menggunakan license itu sudah terhitung sebagai kendaraan bermotor. Betul. Dan memang posisi si skuter ini di jalan raya gitu. Makanya itu penting kalau si yang menggunakan jasa skuter ini paham aturan dalam kapan kita harus mendahului mobil, kapan kita harus mendahului pejalan kaki gitu. Nah jadi mereka menganggap ya driving license itu penting. Nggak apa-apa pakai driving license negara kita, asal kita, tapi itu hanya berlaku setahun. Setelah itu kita harus apply driving license-nya UK gitu, which is sangat amat susah. Sangat amat susah gimana nih maksudnya? Karena kita harus melewati teori. Teori kita bisa belajar ya, ada buku panduannya, dia juga soalnya juga nggak pernah berubah gitu kan. Tapi nanti yang tesnya itu ya balik lagi ke orang Indonesia itu, kita sudah terbiasa, terutama kita orang Sumatera atau orang Aceh lah gitu kan. Itu kan dalam memahami rambu-rambu lalu lintas itu belum tentu sejauh itu gitu. Kita nggak bisa keluar dari lane gitu kan. Kalau di sini kan biasa, kita kadang jalannya itu di antara
lane itu Mirna Betul, gitu. betul, Di betul, sana betul. kan sangat strict kalau udah ya kita harus di dalam apa namanya lajur kendaraan itu. Kalau kita mau pindah lajur ya kita harus ngasih sign gitu. Kalau di kita Betul. kan enggak gitu kan. Nah, jadi yang gini-gini itu yang kadang-kadang susah. Terus kalau ketemu roundaboutnya, Ya. roundabout itu bundaran, itu ada aturannya. Kita harus mendahului yang kanan. Oke. Jadi tidak boleh kita setiap berhenti kita harus lihat yang kanan terlebih dahulu. Kalau kanan ada kendaraan kita harus mengalah. Nah, tapi begitu kanan nggak ada, kita nggak perlu lihat kiri. Oh, karena yang ada di kiri kita juga ngelihat Ya. kita ya, kita di sebelah kanan Ya, mereka. makanya itu bawaan orang Indonesia masih tetap ngelihat kiri gitu kan. Karena kalau di Indonesia kan takut kesambar kan tiba-tiba Iya, betul, kan. betul, betul, betul. Itu jadi apa namanya kepekaan terhadap rambu-rambu itu sendiri ya, kepatuhan kita juga masih kebawa ke sana itu agak sedikit berbeda. Ya, itu dia kebiasaan berlalu lintasnya sebenarnya ya. Betul. Ya, kebiasaan berlalu lintas juga nggak jauh-jauh dengan kebiasaan kita gitu. Tapi kalau ditanya nih, apa yang sangat amat berbeda atau yang paling berbeda Liverpool dari kota-kota lainnya untuk urusan lalu lintas? Kalau UK secara keseluruhan dulu mungkin ya, itu yang paling bagus itu ya highway-nya ya, transportation system itu bagus sekali, dia terhubung bahkan ke beberapa kawasan pedalaman juga, kawasan country road-nya ya gitu ya. Jadi fasilitas di setiap highway-nya juga ada rest area-nya gitu. Ya, tapi itu gratis gitu. Sehingga mungkin kayak misalnya dari Liverpool ke London itu kita kalau driving itu cuma 4 jam gitu. Oke. Sementara kalau kita tidak ikut highway ya itu jauh sebenarnya. Nah, itu jadi proses apa namanya dalam berkendaraan itu juga teratur semuanya kan. Kalau khusus di Liverpool sendiri karena dia berbukit ya. Jadi dia hampir semua kota-kota di UK itu hilly ya, berbukit dan apalagi kalau di daerah Sheffield itu ada teman-teman mungkin akan moda, ada juga yang pengalaman pernah ke Sheffield ataupun Leeds itu memang kota-kota yang menjadi tujuan pendidikan bagi international students itu kebanyakan ya menanjak-nanjak gitu. Jadi kalau sepeda itu kebanyakan teman-teman sepeda listrik. Nah, jadi menggunakan sepeda listrik gitu. Nah, itu yang kalau naik sepeda manual lumayan ininya kan, kayunya ya. Betul. Turunnya enak gitu. Nah, itu mungkin. Berarti itu yang berbeda gitu ya. Ya. Tapi dari tadi kita ngomongin Liverpool, pelabuhan udah kita bahas, traffic juga udah. Rasanya nggak lengkap kalau nggak bahas bola. Oke. Nah, kalau lagi ada match day di sana, pasti bakal sering ya ada match day atau mungkin pertandingan-pertandingan yang berurusan dengan sepak bola. Betul, betul. Gimana dengan kondisi trafiknya atau mungkin suasana di sana secara keseluruhan? Oke. Apakah euforianya memang benar-benar terasa atau mungkin itu hanya gambaran media aja nih? Gimana nih Bang? Euforianya itu luar biasa memang. Jadi memang Inggris itu hidup dengan industri bola ya. Betul. Salah satunya gitu. Dan memang antusiasme international students ini juga kebanyakan rata-rata teman-teman saya yang membawa mereka ke UK itu ya karena memang mereka juga pecinta bola gitu kan. Oke. Nah, ketika match day itu luar biasa gemuruh ramenya itu gitu ya. Dan kebetulan saya di Liverpool dan juga fansnya LFC, Liverpool FC. Jadi sudah merasakan apa namanya atmosfer di stadion walaupun belum pernah langsung nonton Premier League-nya gitu ya. Karena memang susah sekali dapat tiket dan mahal banget gitu, mahal banget. Jadi tapi yang kerennya itu walaupun stadionnya itu besar di tengah permukiman penduduk, tapi kalau kita berdiri di luar ketika gemuruh stadion di dalam itu nggak kedengeran gitu sampai keluar gitu. Makanya Kenapa ya? mungkin ini stadion canggih gitu ya. Jadi Ada sistem tersendiri mungkin kali ya? Jadi kayak kedap suara dan lain sebagainya. Sehingga Betul, ini betul, kayak betul. di dalam tuh kayak adem gitu kan. Padahal kalau di kita di Lampineng lah misalnya atau di Long Raya kan atau bahkan di Jakarta stadion itu kan kerasa gemuruh dari dalam ke luarnya. Nah, di sana enggak. Sehingga memang stadion Anfield itu memang di tengah permukiman gitu. Jadi di sekitarnya itu udah apartemen, flat dan lain sebagainya, sehingga mungkin itu antisipasi ya mereka. Tapi kalau untuk urusan lalu lintas pada saat match day itu ataupun saat hari pertandingan Liga Inggris itu memang sangat-sangat crowded gitu. Oke, Jadi macet juga nggak Bang? sangat-sangat macet dan memang bahkan kalau udah di match day itu ada beberapa angkutan bis itu yang harus apa namanya menambah jam shift dia ataupun mengalihkan rute gitu. Dan itu kita sudah biasa kalau match day itu rute kita ngeliat di Google Maps kan diversion gitu kan, pengalihan gitu karena match day gitu. Karena kan yang datang nonton itu kan nggak hanya orang Liverpool ataupun orang Inggris, tapi
itu kebanyakan wisatawan mancanegara yang khusus hadir pada saat pertandingan untuk menonton pertandingan gitu, dan itu kebanyakan dari Eropa, dengan negara Eropa lain. Oke, kalau misalnya lagi match day gitu ada nggak transportasi khusus yang memang mendukung menuju arah stadion atau mungkin ada transportasi yang dikerahkan khusus di hari-hari tertentu gitu? Transportasi yang paling bisa kita andalkan jalan kaki. Transportasi kaki sendiri. Karena sudah pasti keluar dari stadion di mana-mana ya, mungkin di sini juga itu kan sudah pasti crowded sekali. Betul. Gitu. Dan bis udah pasti nggak bisa jalan gitu kan. Kami pernah sekali pengalaman itu naik Uber sekalipun itu ketahan gitu di sekitaran gitu. Jadi kita harus keluar dulu jalan jauh, nyari posisi yang memang udah agak sepi, baru bisa dapat kendaraan ataupun bis gitu. Oke. Atau sepeda paling praktis kalau emang mau ini kan, mau ke stadion pada saat match day gitu. Oke. Ngomongin tentang sepeda, saya jadi keinget biasanya ada tempat-tempat khusus parkir sepeda yang disediakan. Karena memang jumlah pesepedanya banyak. Kalau di sana gimana? Kalau di UK sepengetahuan saya itu di beberapa kota tetap ada di pusat kota itu tetap mereka menyediakan tempat parkiran sepeda yang khusus itu, tapi tidak sebanyak space-nya itu yang pengalaman saya waktu di Belanda ya. Nah itu kalau di Jepang juga itu mereka memang punya space khusus besar sekali, memang space untuk parkir sepeda bersama gitu. Nah UK tetap ada tapi nggak terlalu banyak gitu, tapi tetap khusus untuk yang parkir sepeda itu tetap ada, dan itu harus dipastikan gemboknya itu harus benar-benar gembok bagus ya, karena aneh juga gitu negara maju pencurian. Iya betul. Waduh. Kadang-kadang bannya hilang itu diangkat. Oh, itu iya? Masih ada, makanya saya juga aneh gitu. Jadi bodinya tetap digembok, bannya udah nggak ada. Bannya udah nggak ada. Luar biasa kreatif loh yang saya bingung, yang saya bilang ya tapi itu banyak kejadian gitu ya khususnya okay. di Liverpool ya, di Liverpool gitu. Oke, berarti memungkinkan ketika ada match day atau event-event tertentu bawa sepeda pun masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Oh, oke. Ada Ya, walaupun kemalingan ya. Tapi itu ya balik lagi lah, apes nggak apesnya orang ya. Iya betul. Tapi ngomong-ngomong tentang Liverpool sendiri, memang ini jadi salah satu kota yang kayaknya laki-laki banget gitu, karena bolanya, kemudian pelabuhannya dan segala macamnya yang sangat amat berbeda, yang mungkin ada kemungkinan untuk kita terapkan di sini. Dari segi transportasi mungkin, informasi atau kemajuan-kemajuan di bidang lain. Apa nih Bang, kalau dari Abang sendiri? Sebenarnya kalau kita ngelihat karakter kotanya itu tentu berbeda sekali ya, karena juga Liverpool juga termasuk kota besar dia di UK sendiri ya. Okay. Tapi kalau dalam konteks transportasi sebenarnya simple mungkin ya, yang saya bayangkan ya green transportationnya ya, maksudnya dalam hal misalnya kayak sepeda gitu kan. Tapi lagi-lagi kan balik ke kendala di kita kan cuaca ya. Dan suhu. Nah itu yang kalau di sana memang dingin, tapi kita dengan jaket sarung tangan kan, pakai kupluk, kita menyesuaikan juga sih sebenarnya. Tapi kalau di sini kalaupun mau diterapkan sepeda sebagai moda transportasi juga bagi ini masih butuh waktu ya, karena kepadatan lalu lintasnya juga luar biasa. Iya betul, kepadatan lalu lintasnya juga agak sedikit berbeda dengan di sana gitu. Nah mungkin itu ya kalau memang untuk yang mendukung inilah, mungkin yang belum, saya kurang tahu sekarang ya, tapi dulu belum ada sih bike share itu, mungkin bisa jadi mulai ya salah satu bike share, dan itu di kota-kota, beberapa kota lain di Indonesia sepertinya sudah memulai ya, tapi mungkin bisa kita mulai dari Banda Aceh ya untuk bike share. Jadi mungkin ada provider yang tertarik, jadi fungsinya tidak untuk daily commute ya, tapi untuk yang tourism misalnya, turis bener. Bisa jalan lah di spot-spot tertentu, mungkin ya agak jauh dari kota mereka pingin ini. Mungkin ya, luar biasa. Ya. Benar, karena di beberapa kota sebenarnya, tapi bukan di Aceh ya, di beberapa kota terutama di Jakarta atau ibu kota memang sudah ada sistem yang sama, hanya digunakan untuk berwisata gitu. Jadi memang bukan sebagai transportasi yang digunakan sehari-hari. Tapi bisa kok catatannya kita tampung. Karena selalu dipertanyakan nih. Jadi udah jauh-jauh ke luar negeri melihat apa yang bisa kita terapkan, dan ini jadi PR kita juga, karena kalau memang ada masukan-masukan yang mungkin bisa direalisasikan ya kenapa enggak gitu. Karena untuk pembangunan bersama ya.
Tapi hari ini ngobrol-ngobrolnya sudah cukup sampai di sini atau ada lagi yang ingin kita bahas? Cukup ya mungkin. Sudah cukup panjang ya, dari pelabuhan, kemudian ini belum penerbangan aja nih. Kalau penerbangan harus kita bahas lagi nggak nih Bang? Ada yang menarik atau Kalau kurang penerbangan, lebih sama? kalau mungkin boleh ya sedikit ya. Apa Penerbangan tuh? Nah, airport ya mungkin ya. Airport. gimana Itu dengan kalau di airportnya? UK itu tidak semua bandara itu punya penerbangan ke Asia gitu ya atau jauh ya. Oh. Nah, bahkan di Liverpool sekalipun gitu ada John Lennon Airport. Oh ya, terus Liverpool juga tempat kelahiran The Beatles. Nah, ini kalau rekan moda pecinta musik ya itu ada museum The Beatles. Iya, Nah, benar-benar. mudah-mudahan ada yang bisa sampai ke sana, bisa kontak saya nanti ya. Jadi guide untuk museum The Beatles, Anfield ya. Oke. Nah, itu juga tempat spotnya pertama The Beatles, mereka berkreasi dan lain sebagainya. Tapi itu anyway itu. Jadi kalau untuk bandara itu, kalau misalnya pengalaman pribadi saya nih, itu kita pulang ke Indonesia itu melalui Manchester. Nah, kali ini harus orang Liverpool harus mengakui Manchester nih gitu kan. Tapi memang Manchester dengan Liverpool tuh bertetangga. Jadi jarak kita tuh sekitar 40 menit dengan train ataupun dengan mobil. Nah, itu Manchester Airport itu salah satu bandara internasional terbesar yang memang dia menyediakan rute ke Asia gitu. Selain itu ada yang London pasti ya, itu Heathrow itu sudah pasti London. Kemudian satu lagi Birmingham. Nah, itu kota besar dan juga dia ada bandara di Birmingham itu yang memang dia menyediakan rute internasional ke Asia. Dan yang terakhir di Newcastle gitu. Tapi kalau yang kota-kota lain seperti di Liverpool itu John Lennon Airport itu rutenya tuh internasional tapi tidak ke Asia gitu. Jadi ya ke Belanda, ke negara-negara Eropa lain, ke Spain. Nah, itu ada gitu. Walaupun itu hitungan internasional kan, karena kan UK sendiri sudah tidak di Uni Eropa gitu. Dan ada beberapa rute ke Afrika bagian utara seperti ke Maroko, ke negara-negara yang tidak terlalu jauh gitu. Nah, itu mungkin kalau dari segi bandara. Dan yang paling menarik satu lagi dari bandara itu, Apa itu? bandara UK itu tidak punya sistem, kalau kita keluar ya, itu tidak punya proses imigrasi. Nah, ini mungkin yang kawan-kawan sendiri, Kenapa? rekan Karena moda ini banyak yang belum tahu gitu. Benar, imigrasi itu bagian yang nggak lepas dari bandara. Ya, tapi Benar jangan salah ya, imigrasi keluar. Tapi kalau masuk pasti kita masuk ke UK itu pasti berhadapan dengan imigrasi. Tapi saya pengalaman pertama waktu itu dapat kesempatan conference di Jepang. Jadi pertama sekali setelah saya nyampe di sana, kemudian saya lihat saya bingung setelah melewatin security check itu. Kok nggak ditanyain ya? menunggu imigrasi kan, kok nggak ada imigrasi gitu, nggak ada imigrasi. Sampai ke gate gitu, sampai akhirnya loh naik pesawat kok nggak ada imigrasi gitu kan. Ternyata setelah saya cari tahu dan nanya-nanya, ternyata sistem di UK itu mereka tidak peduli dengan orang yang keluar. Jadi ketika kita check in di counter maskapai itu si petugas akan menanyakan paspor. Nah, begitu kita boarding di pintu gate itu kan dia akan nge-scan lagi boarding pass kita, itu kita dianggap sudah langsung masuk ke dalam sistem imigrasi, bahwasanya kita tuh keluar gitu. Nah, jadi apapun tidak yang terjadi di luar sana ya sudah mereka tidak gitu peduli ya. bahasanya gitu. Jadi mereka they don't care gitu kan. Kalau emang Anda keluar ya silahkan gitu. Tapi kalau masuk nanti dulu gitu. Nah, jadi kita kan pengennya dicap gitu kan, keluar gitu kan. Nah, bahkan di Jepang sekalipun seperti itu gitu. Kita ada masuk ada keluar capnya, di negara Eropa lain juga seperti itu. Tapi UK nggak ada. Itu jadi yang mungkin sedikit unik ya kalau di bandaranya di UK. Betul. Mungkin kalau nggak dikasih tahu hari ini saya juga kebayang ternyata ada ya part-part yang memang sedikit berbeda, yang sebenarnya itu adalah part yang sangat common bahkan hampir di semua negara gitu. Dan luar biasa hari ini perjalanan panjang ya, saya udah naik pelabuhan gitu, naik ferry, lanjut lagi ke bus lah, dan pokoknya banyak lah. Dan yang jelas hari ini semoga informasi yang kita bagikan ke rekan moda bisa bermanfaat ya. Kalaupun nggak pergi ke Liverpool, apa tuh yang bisa diambil? Ambil aja apa yang bisa ya, karena hal-hal yang mungkin bisa kita terapkan gak harus dari fasilitasnya, tapi kesadaran dari diri sendiri. Kemudian kebiasaan berkendaranya bisa dicontoh oleh individu, jadi gak harus ada sistem-sistem yang harus kompleks dulu baru kita perbaiki. But anyway, sudah sampai di akhir pembicaraan. Ada yang ingin disampaikan terakhir untuk rekan moda? Rekan modanya sebelah sini nih. Silakan, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan? Silakan. Mungkin khusus yang ini ya, ke rekan moda gitu, karena kebetulan saya juga alhamdulillah ada kesempatan untuk bisa ke UK melanjutkan sekolah. Jadi mungkin lebih ke situ ya, mungkin kan kebanyakan saya yakin rekan moda juga yang masih muda-muda gitu ya. Jadi sebenarnya peluang kita untuk bisa merasakan pengalaman di luar itu bisa melalui pendidikan sebenarnya. Jadi itu juga yang membuat saya bisa ke UK gitu. Jadi
tidak hanya traveling gitu ya. Jadi kalau memang dan peluang itu besar sekali. Jadi selain kita niatnya untuk melanjutkan pendidikan, tapi juga banyak sekali pengalaman dan wawasan baru yang kita temukan ketika kita berkesempatan untuk mengeksplor negara-negara lain di dunia. Betul. Jadi tetap semangat kalau untuk memang yang sedang niat untuk apply beasiswa ya, mungkin itu Mirna. Terima kasih. Oke, semangat juga buat saya. Karena ya itu dia tadi, traveling dan juga tinggal di tempatnya pasti akan punya pengalaman yang berbeda gitu ya. Jadi kalau traveling pasti yang enak-enaknya, terus juga budgetnya pasti masuk gitu kan. Kalau memang tinggal di sana pasti ada sisi-sisi yang mungkin gak kita dapetin ketika traveling. Dan hari ini traveling kita udah cukup sampai di sini ya. Terima kasih juga untuk rekan Moda yang sudah stay tune sampai detik ini dengan pembahasan yang selalu menarik dari Disup Aceh dan juga Bagasi. Terima kasih juga sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang paling penting. Kalau gitu kita akan ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.